Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama edisi Kamis pagi 22 Agustus 2024. Perkenalkan, nama saya Freda Latubesi, anggota Jemaat PKLU GPIB Menara Kasih, Bekasi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami. Pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk kami dapat melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari pertama Korintus 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pertama Korintus 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10, yang menyatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Renungan kita pada pagi ini mengambil tema makan untuk kedamaian. Orang Kristen di Korintus masih ada yang memiliki iman yang lemah dan belum terbiasa untuk melepaskan keterikatan dari agama sebelumnya. Mereka masih dalam pemahaman makanan yang dipersembahkan kepada berhala merupakan makanan yang haram. Mereka bukannya tidak percaya bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus telah menghapuskan soal makanan haram dan makanan halal, namun masih menganggap berhala yang pernah mereka sembah itu ada, sehingga pantang untuk memakannya. Paulus menjelaskan soal makanan yang tidak membuat jemaat dekat kepada Tuhan. Kedekatan kepada Tuhan tidak diukur oleh makanan, tetapi oleh karena kesetiaan jemaat untuk taat kepadanya. Tidak ada keuntungan atau kerugian apapun jika jemaat memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, selain menguatkan tubuh untuk aktivitas. Tetapi Paulus menginginkan bagi mereka yang dapat memakannya untuk tidak menuduh jemaat yang tidak dapat memakannya sebagai orang yang memiliki iman yang lemah. Mungkin dengan tidak sengaja ada yang melihat
mereka duduk makan di dalam kuil berhala. Paulus mengerti bahwa mereka tidak akan tergoda untuk kembali menyembah berhala. Namun hal itu dapat menyebabkan jemaat yang imannya lemah ikut terdorong memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala, walaupun bertentangan dengan hati nuraninya. Di dalam kehidupan berjemaat, tidak semua orang dapat memakan makanan seperti rage, babi kecap, RW, atau rintik uruk, brenebon, dan menu haram lainnya. Ada jemaat yang tidak terbiasa mengkonsumsi karena berkaitan dengan latar belakang agama sebelumnya yang melarang menyentuh sesuatu yang najis. Atau ada juga yang tidak dapat mengkonsumsinya karena alasan kesehatan. Namun bagi yang terbiasa mengkonsumsinya, janganlah kita menuduh imannya masih lemah. Jadi makanlah dengan sukacita tanpa mempersoalkan dapat atau tidak seseorang memakannya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan akan firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk Dewan Pelkat PKLU GPB Sinode dengan program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Kiranya program ini dapat berlangsung terus dan terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk anggota PKLU dimanapun berada, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, lawatlah mereka agar mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna. Bagi mereka yang dalam pergumulan, Tuhan, tolonglah mereka, berikan kekuatan dan harapan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang terkecil sekalipun. Berilah hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Oma, Opa, program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Kiranya melalui program ini, iman kita selalu bertumbuh dan kita selalu dikuatkan olehnya. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Shalom.